Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Santoso, mahasiswa pariwisata FISIP Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang industri pariwisata dan perkembangannya dalam kajian ilmu geografi pariwisata. Geografi pariwisata. Geografi secara etimologis terdiri dari kata geo atau gea yang berarti bumi, grafein yang berarti lukisan atau gambaran. Jadi geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan tentang bumi. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta pari yakni sempurna, lengkap atau tinggi, wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang sempurna. Dari pengertian tadi, dapat kita simpulkan geografi pariwisata ialah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya, yakni industri pariwisata dan perkembangannya. Industri pariwisata adalah industri yang menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan kegiatan ekonomi yang produktif untuk mendukung usaha di bidang pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Secara umum yang disebut unsur-unsur industri pariwisata yang utama ialah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, bahan dasar, modal, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, serta manajemen yang profesional. Pariwisata sebagai sebuah industri tidak sesederhana pengelompokan unsur-unsur industri konvensional. Industri pariwisata tidak terkait dimensi lokasi, aktivitas ekonomi, tergantung jenis usaha dan pengunjungnya. Pariwisata melibatkan berbagai usaha jasa yang mempergunakan bahan baku yang sangat beragam tergantung dari bahan produk yang dihasilkan. Sifat dan ciri industri pariwisata dikemukakan oleh Ismayanti pada tahun 2010 bahwa sifat industri pariwisata sangat unik karena melibatkan berbagai komponen, berbagai tingkat dalam jaringan yang luas. Sifat dan ciri itu adalah yang pertama, perpaduan sifat fana, tidak terpisahkan, keasrian, keragaman, rapuh, musiman, dan tidak bertuan. Lanjut, yakni bentuk usaha wisata. Yang pertama ialah usaha jasa wisata, jasa perhotelan, jasa transportasi, biro perjalanan, usaha kuliner, usaha kawasan wisata, dan jasa hiburan dan cenderamata. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni pengembangan dan perencanaan pariwisata. Yang pertama, regulasi kepariwisataan. Regulasi yang lebih teknis tentu banyak dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri. Demikian juga di tingkat daerah ada peraturan dari peraturan daerah atau Perda. Regulasi ini penting dalam rangka pengaturan pembangunan pariwisata agar tidak berbenturan karena adanya konflik kepentingan. Lanjut, pariwisata. Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, stimulasi investasi berbagai jasa sehingga pariwisata terus berkembang dengan baik. Lanjut, yakni tahap perencanaan. Yang pertama adalah kajian awal tentang potensi pariwisata. Berikut adalah
kegiatan untuk mencari potensi pariwisata. Yang pertama yakni mengevaluasi kondisi nyata suatu produk atau layanan, mengevaluasi peluang pengembangan produk dan jasa. 3. Mengevaluasi peluang penciptaan produk dan jasa baru. Terakhir, mengidentifikasi penyandang dana yang potensial bagi proyek. Lanjut, yakni analisis SWOT dalam perencanaan. SWOT sendiri singkatan dari strong atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Lanjut, ada penetapan tujuan dan sasaran. Sasaran pengembangan adalah berbagai pihak yang terlibat agar dapat memetik manfaat dari perkembangan kegiatan. Manfaat pengembangan wisata juga memperhatikan tidak saja pemerintah dan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Lanjut, ada penetapan prioritas. Ada 3 hal penting dalam perencanaan dan ditetapkan prioritasnya adalah bidang infrastruktur, bidang akomodasi, dan bidang objek wisata itu sendiri. Lanjut, strategi pemasaran. Pemasaran atau marketing merupakan kegiatan yang menonjolkan aktivitas bisnis sehingga perlu disadari secara baik oleh para pelaku bisnis wisata. Damanik dan Weber tahun 2006 yang menyitir pakar pemasaran mengemukakan bahwa dalam ilmu pemasaran dikenal konsep marketing mix, yakni 4P: produk, price, place, and promotion. Lanjut, pariwisata berkelanjutan. Dalam studi pembangunan dikenal berbagai konsep pembangunan yang memiliki perspektif yang berbeda. Sedikitnya dikenal dengan 4 konsep. 4 konsep itu ialah: 1. Pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang cukup masif dalam berbagai aspek pembangunan, terutama yang terkait dengan lingkungan. Sejak tahun 1970-an, masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya penyelamatan lingkungan sebagai dampak ikutan dari pembangunan. Namun di sisi lain, lingkungan mulai dapat ancaman perusakan, pencemaran, dan terjadinya depresi sumber daya alam. Konsep yang kedua ialah pembangunan sumber daya manusia. Manusia sebagai sumber daya memiliki otot sehingga menjadi kekuatan atau tenaga, kecerdasan, emosi, karakter, intelektual, keimanan yang menjadi unsur esensial agar manusia bisa hidup, eksis, bekerja, dan berprofesi. Selanjutnya, konsep yang ketiga ialah konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia atau human development menjadi konsep penting setelah mulai diluncurkan sejak tahun 1990-an oleh Badan PBB, United Nations Development Program atau UNDP, dalam bentuk laporan pembangunan manusia atau Human Development Report. Yang konsep terakhir, konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Kependudukan sebagai titik atau fokus pembangunan telah menjadi isu internasional sejak beberapa dekade terakhir. Antara lain, lahirnya kesepakatan ICPD atau International Conference on Population and Development yang diselenggarakan di Kairo, Mesir tahun 1994.
menekankan pada hubungan timbal balik antara penduduk dan pembangunan. Sesuai dengan regulasi yang ada, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang berfokus pada penduduk sebagai sumber daya manusia. Pembangunan untuk mewujudnya kesejahteraan, pembangunan bersifat partisipatori, pembangunan tanpa diskriminasi dan marginalisasi, pembangunan yang menghargai hak-hak minoritas, pembangunan yang ramah lingkungan, memerhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Lanjut, industri pariwisata dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Jaja Diningrat dan kawan-kawan 2014 mengemukakan sebagai gerakan menuju ekonomi hijau adalah Eco-Industrial Park, energi hijau, industri hijau, konsumen hijau, pemasaran hijau, dan hotel hijau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.